Ketegangan tak terlihat di Buckingham. Insiden Pangeran George dan intervensi Edward. Di bawah langit London yang sejuk, ketenangan khidmat menyelimuti taman istana Buckingham. Semuanya diatur dengan presisi yang sempurna untuk penghormatan kepada Ratu Elizabeth II, yang kenangan dan warisannya masih mendefinisikan denyut nadi monarki. Taman peringatan itu bersinar dengan keteraturan yang sempurna. Bunga-bunganya tertata rapi, jalan setapaknya dipoles, dan keheningan yang seolah menghentikan waktu itu sendiri. Tamu dari segala usia, diplomat, anggota keluarga kerajaan, dan mereka yang dekat dengan mahkota, bergerak dengan bijaksana, menyadari bahwa setiap gerakan dapat diamati, dianalisis, dan didokumentasikan. Di antara mereka seorang anak laki-laki berusia 12 tahun menonjol tanpa perlu meninggikan suaranya. Pangeran George, pewaris takhta kedua, mengenakan pakaian formal dan diposisikan dengan kesengajaan yang melampaui sekadar etiket. Selama bertahun-tahun, George telah diamati, dipelajari, dan dibimbing untuk bergerak dengan presisi di acara-acara publik. Setiap posisi, setiap kemiringan kepala, setiap gerakan tunduk pada pelatihan dan protokol. Namun, apa yang awalnya tampak seperti upacara yang sempurna dengan cepat berubah menjadi momen yang tegang dan penuh emosi. Semuanya terjadi dalam hitungan detik, tetapi dampaknya akan bergema jauh melampaui taman peringatan tersebut. Dari pinggir kerumunan, Tom Parker Bowles, yang dikenal publik sebagai putra Ratu Camilla, melangkah maju tanpa izin, mengabaikan isyarat dari staf dan batasan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan kepercayaan diri yang hampir seperti latihan, ia mendekati Pangeran George muda, melirik sekilas ke arah kamera, dan kemudian memusatkan perhatiannya pada pusat perhatian, George sendiri. Apa yang awalnya tampak seperti gerakan biasa, sebuah tangan di bahu pangeran, berubah menjadi dorongan halus namun tegas, yang membuat pangeran muda itu gelisah dan membuatnya kehilangan keseimbangan. Kebingungan langsung tercermin di wajah pangeran saat ia secara naluriah mencari kenyamanan dari saudara perempuannya. Gumaman menyebar di antara hadirin dan keterkejutan menyebar seperti gemak yang sunyi di antara para hadirin. Gerakan Tom bukanlah suatu kebetulan. Cara ia memposisikan dirinya, kesadarannya akan kamera, dan waktunya, semuanya menunjukkan tindakan yang disengaja, manuver yang diperhitungkan dengan cermat. George muda, meskipun tetap tenang dan menahan air mata, mendapati dirinya terjebak di antara tekanan perhatian publik dan tantangan langsung terhadap posisinya dalam formasi kerajaan. Dalam hitungan menit, gambar-gambar itu mulai beredar di luar tembok istana. Para jurnalis berbisik, spekulasi daring berlipat ganda, dan persepsi bahwa sesuatu yang disengaja telah terjadi mulai mengakar dalam opini publik. Mengamati dari titik pandang strategis, jauh dari pandangan publik, tetapi cukup dekat untuk menangkap setiap gerakan, Pangeran Edward mencatat apa yang telah terjadi. Tatapannya teliti, terlatih oleh disiplin militer dan pengabdian kerajaan selama bertahun-tahun untuk mengenali makna yang mungkin dianggap sepele atau sekilas oleh orang lain. Edward tidak dikenal karena konfrontasi publik. Otoritasnya terletak pada kebijaksanaan, pada kepatuhan ketat terhadap aturan dan protokol yang telah menopang monarki selama beberapa generasi. Namun, dalam menghadapi insiden ini, ia tidak menganggapnya sebagai kesalahan yang tidak disengaja. Bagi Edward, posisi George telah disetujui, diperiksa, dan diamankan melalui berbagai lapisan protokol. Langkah Tom yang tidak disetujui itu merupakan tantangan terhadap struktur suksesi itu sendiri, yang terlihat oleh pers dan tanpa permintaan maaf. Setelah kejadian itu, Edward diam-diam menarik diri, menilai situasi, dan mempersiapkan tanggapan yang tidak memerlukan suara keras atau protes publik. Beberapa jam kemudian, dalam privasi kantornya, ia memerintahkan peninjauan setiap sudut keamanan, rekaman kamera, daftar tamu, diagram upacara, dan setiap perubahan menit terakhir yang disetujui sebelum acara tersebut. Setiap permintaan mencerminkan otoritas dan ketelitian, tidak ada yang berlebihan. Peninjauan bingkai demi bingkai mengkonfirmasi hal yang jelas. Tindakan itu telah diperhitungkan, disengaja, dan syarat dengan niat.
Yang paling mengganggu Edward bukanlah gerakan fisiknya, tetapi maknanya. Jika langkah seperti itu dapat terjadi secara terbuka selama penghormatan kepada ratu, batasan yang melindungi George telah diuji dan, setelah ditantang, dapat diuji lagi. Keputusan Edward jelas dan tegas. Insiden ini tidak dapat dianggap sebagai kebingungan sesaat atau kesalahan kecil. Batas telah dilanggar di siang bolong. Tanggapannya akan diam, bersifat institusional, dan sengaja tidak mungkin diabaikan. Bertahun-tahun pengamatan dan pengabdian telah mengajarkannya bahwa ketidakaktifan dalam menghadapi ancaman yang terencana dapat memiliki konsekuensi yang jauh lebih serius daripada konfrontasi yang terukur. Apa yang juga dipahami Edward saat ia menganalisis rangkaian peristiwa tanpa prasangka adalah bahwa tindakan Tom Parker BS bukanlah insiden yang terisolasi. Selama bertahun-tahun, ia dengan hati-hati membina posisinya di pusat perhatian publik. Ia tidak pernah melampaui batas yang jelas, tetapi ia selalu berada di ambang batas yang dapat diterima. Penampilan media yang strategis, promosi buku yang diatur waktunya dengan cermat, dan kehadiran yang konstan di acara-acara penting. Secara keseluruhan, tindakan-tindakan ini menggambarkan pola ambisi yang halus, penempatan posisi yang terencana, dan konsolidasi pengaruh tanpa legitimasi formal. Bagi Pangeran George, pengalaman itu merupakan pengingat awal bahwa tumbuh dewasa di bawah pengawasan publik membawa tantangan yang jauh melampaui sekadar etiket atau protokol. Bagi istana, dan khususnya bagi Edward, peristiwa itu merupakan seruan untuk memperkuat batasan, memastikan kesinambungan suksesi, dan melindungi pangeran muda dari manuver yang dapat mengikis stabilitas institusi. Apa yang terjadi hari itu di Taman Peringatan bukanlah sekadar episode ketegangan pribadi, tetapi juga jendela ke dalam dinamika kekuasaan tersembunyi yang meresap dalam monarki, di mana gerakan terkecil pun dapat memiliki makna strategis yang mendalam dan kadang-kadang diam-diam mengancam. Sebuah peristiwa baru-baru ini dengan jelas menggambarkan dinamika ini. Penghargaan keunggulan pemuda yang diadakan di Istana Buckingham, sebuah upacara yang dirancang untuk menghormati kaum muda yang berprestasi, yang terinspirasi oleh komitmen Duke of Edinburgh terhadap keunggulan pemuda. Semuanya telah direncanakan dengan cermat untuk menempatkan Pangeran George di tengah panggung sebagai simbol nyata kesinambungan, bimbingan, dan inspirasi bagi kaum muda bangsa. Namun, hari itu sesuatu berubah secara diam-diam tetapi signifikan. George dipindahkan dari tempat duduknya di barisan depan ke barisan kedua. Tidak ada penjelasan yang diberikan. Bagi pengamat luar, itu mungkin tampak seperti penyesuaian logistik sederhana, tetapi bagi mereka yang akrab dengan cara kerja internal istana, itu adalah langkah yang diperhitungkan. Kursi barisan depan diberikan kepada putra Tom Parker Bowles menurut instruksi samar yang konon berasal dari kantor Ratu Camilla. George, sesuai dengan didikan dan protokol yang selalu diajarkan kepadanya, menurutinya tanpa protes. Namun para pengamat memperhatikan sekilas keraguan di matanya, sebuah isyarat halus yang hampir tidak tertangkap oleh kamera. Senyum tenang, tangan terkatup, saat anak laki-laki di depannya membalas dengan pandangan yang sedikit arogan. Beberapa kata yang tidak terdengar oleh publik tetapi syarat makna dipertukarkan. Pesannya jelas, kamu tidak pantas berada di sini. Pada saat itu, Edward percaya bahwa protokol kerajaan akan memperbaiki situasi. Tetapi ketika ia meninjau kembali apa yang telah terjadi sehubungan dengan insiden di Taman Peringatan, polanya menjadi jelas. Upacara penghargaan itu bukanlah kecelakaan, itu adalah latihan, sebuah ujian untuk melihat seberapa jauh batasan dapat dilanggar tanpa memicu reaksi langsung. Dokumen internal yang diperiksa Edward menunjukkan nama-nama yang berulang kali menyetujui perubahan menit terakhir dan menggunakan saluran informal yang sama. Setiap penyesuaian cukup kecil untuk menghindari konfrontasi, tetapi cukup terlihat untuk membentuk persepsi publik. Seiring waktu, efeknya menjadi tak terbantahkan.
Pangeran George secara halus digeser dari posisinya yang menonjol, sementara anak lain naik ke posisinya. Yang paling mengganggu Edward adalah konsistensi pola tersebut ya. Peristiwa yang berbeda, niat yang identik, momen yang terekam oleh kamera, pergeseran bertahap dan terencana. Ini bukan kebetulan, ini adalah strategi yang disengaja untuk membentuk kembali persepsi publik dari waktu ke waktu. Saat Edward menutup satu berkas dan membuka berkas lain, penyelidikannya berubah menjadi lebih dingin dan lebih meresahkan. Apa yang dimulai sebagai kekhawatiran tentang pelanggaran protokol atau pengaturan tempat duduk berkembang menjadi pemeriksaan sejarah seseorang dengan pola manipulasi sistematis. Dokumen-dokumen tersebut menceritakan insiden yang terjadi sejak tahun 1999, seperti skandal Tom Parker BS di Festival Film Kanada ketika ia terlibat dalam kasus penggunaan dan penyediaan narkoba di kalangan elit. Meskipun insiden tersebut menyebabkan penangkapan dan berita utama negatif, intervensi kerajaan memungkinkan masalah tersebut dengan cepat menghilang dari pandangan publik. Edward merasakan beban dari apa yang telah dengan hati-hati dihapus dari ingatan kolektif. Kemudian, dokumen-dokumen tersebut merinci peristiwa dari tahun 2015 yang melibatkan restoran tempat Tom memiliki kepentingan finansial. Wabah keracunan makanan telah menyebabkan puluhan pelanggan dirawat di rumah sakit, beberapa dengan gejala parah. Otoritas kesehatan siap untuk penyelidikan penuh, tetapi itu tidak pernah dipublikasikan. Sebaliknya, catatan tersebut mengungkapkan perjanjian rahasia, penarikan pengaduan di bawah tekanan dan, yang paling mengkhawatirkan, tuduhan penyuapan untuk membungkam pejabat dan menyembunyikan hasil. Ini bukan rumor. Itu adalah tindakan-tindakan yang terdokumentasi, terkubur bersama pengaruh dan uang. Edward memahami bahwa pola manipulasi yang diamati dalam kehidupan publik dan bisnis Tom mencerminkan apa yang sekarang terjadi di balik pintu tertutup. Tuntutan hukum diselesaikan sebelum persidangan, pengaduan dialihkan atau diabaikan, penyalahgunaan akses kekuasaan yang konsisten. Setiap pembacaan memperkuat kebenaran yang mengganggu. Dihadapkan pada konsekuensi, Tom Parker BS tidak pernah mundur. Dia mendorong lebih keras, menggunakan pengaruhnya untuk membentuk hasil yang menguntungkannya. Langkah-langkah baru-baru ini yang melibatkan Pangeran George, dorongan di taman peringatan, perubahan tempat duduk di upacara penghargaan, sangat sesuai dengan pola ini. Itu bukanlah tindakan impulsif, itu adalah manuver tepat yang dirancang untuk secara halus mempermalukan dan menguji batasan. Implikasinya jelas. Seseorang dengan rekam jejak dan kemauan untuk menekan kebenaran tidak boleh diizinkan berada di dekat garis suksesi, secara langsung atau tidak langsung, bukan melalui anak-anak mereka atau pengaruh di balik layar. Edward menutup berkas-berkas itu dengan rasa tanggung jawab, bukan kemarahan. Monarki tidak bertahan karena kepribadian, tetapi karena struktur dan kepercayaan institusionalnya. Membiarkan tokoh dengan sejarah manipulasi beroperasi tanpa terkendali di area yang paling sensitif adalah risiko yang terlalu besar. Ia memahami bahwa peringatan informal atau ketidaksetujuan diam-diam tidak akan menghasilkan apa-apa. Bukti menuntut respons formal dan terdokumentasi yang didukung oleh institusi. Setiap halaman berkas, setiap bukti yang dikumpulkan, menunjukkan bahwa tindakan harus tepat, terkendali, dan terlepas dari emosi pribadi. Tidak akan ada jalan kembali. Saat Pangeran Edward menggali lebih dalam bukti-bukti tersebut, menjadi jelas bahwa dokumen-dokumen saja tidak menceritakan keseluruhan cerita. Ada lapisan lain, lebih dalam dan lebih signifikan, yang menjelaskan motif, niat, dan arah perilaku tertentu dalam keluarga kerajaan. Lapisan itu muncul dari sebuah insiden yang terjadi di Clarence House, di dalam tembok yang selama bertahun-tahun dianggap aman dan jauh dari telinga yang mengintip. Edward meninjau setiap laporan dengan cermat, menyadari bahwa apa yang tercatat di sana bukanlah masalah asumsi atau interpretasi.
Ini adalah kata-kata yang diucapkan dengan jelas, tanpa kehati-hatian dan dengan tujuan yang mengerikan. Menurut laporan internal yang terverifikasi, percakapan pribadi telah terjadi antara Ratu Camilla dan putranya, Tom Parker Bowles, di salah satu ruang tamu utama Clarence House. Waktunya sangat krusial, hanya beberapa hari setelah upacara di Taman Peringatan di Istana Buckingham, ketika perhatian publik sudah meningkat dan tekanan media sangat intens. Edward segera memperhatikan suasana tersebut. Clarence House bukan sekadar kediaman, itu adalah pusat pengaruh strategis. Setiap percakapan yang dilakukan di sana, baik yang ditujukan untuk publik maupun tidak, dapat memiliki dampak yang signifikan. Yang paling menonjol adalah nadanya. Kata-kata Camilla digambarkan sebagai terkendali dan disengaja, tanpa kehangatan sama sekali. Dia tidak berbicara seperti seorang nenek yang peduli dengan kesejahteraan cucu-cucunya, tetapi lebih seperti seseorang yang dengan hati-hati memperhitungkan reaksi audiens. Percakapan berpusat pada Pangeran George. Mereka membahas bagaimana momen-momen canggung atau tidak nyaman tertentu yang terekam oleh kamera atau saksi dapat membentuk persepsi publik tentang citranya. Camilla berpendapat bahwa beberapa gambar yang kurang tepat dapat menabur keraguan di tempat yang sebelumnya tidak ada. Edward berhenti sejenak saat membaca kalimat ini. Kalimat itu sangat sesuai dengan apa yang telah ia saksikan selama upacara, ketika Tom Parker Bowles membuat George gugup di depan kamera. Respons Tom tidak menyisakan ruang untuk keraguan. Ia berbicara secara terbuka tentang kesempatan, visibilitas, dan bagaimana anak-anaknya sendiri dapat menempati ruang yang secara tradisional diperuntukkan bagi garis suksesi langsung. Menurut argumennya, tidak ada alasan bagi mereka untuk tetap berada di pinggir lapangan. Edward merasakan hawa dingin yang diam saat membaca kata-kata itu. Ini bukan tentang kebanggaan keluarga, tetapi tentang ambisi dan kemajuan strategis. Yang paling mengganggu adalah ketelitian dalam perencanaan segala hal. Tom menyebut insiden di taman peringatan itu bukan sebagai kesalahan, tetapi sebagai titik awal, penyesuaian tempat duduk, penempatan strategis, momen-momen yang dirancang untuk direkam dan diputar ulang di media. Manipulasi itu tidak agresif atau konfrontatif, itu halus, dimaksudkan untuk perlahan-lahan mengikis persepsi publik sampai perubahan tersebut tampak alami. Edward memejamkan matanya sejenak mencerna implikasinya. Peristiwa masa lalu yang telah ia tinjau, skandal pengalengan tahun 1999, penutupan kasus keracunan makanan tahun 2015, pola penyuapan dan kurangnya akuntabilitas sangat selaras dengan apa yang sekarang ia amati. Beginilah cara Tom beroperasi. Pengaruh yang tenang, tekanan yang diberikan di balik layar, manuver yang hampir tidak mungkin dilacak. Yang paling mengkhawatirkan Edward bukanlah hanya ambisi Tom, tetapi kesediaannya untuk melibatkan seorang anak di dalamnya. Pangeran George bukanlah saingan politik atau musuh publik. Ia baru berusia 12 tahun. Namun, dalam percakapan itu, ia direduksi menjadi penghalang, pion yang akan diposisikan ulang untuk kepentingan orang lain. Kesadaran itu memperkuat tekad Edward. Masalahnya tidak lagi terbatas pada pelanggaran protokol atau perilaku pribadi. Itu melampaui batas menjadi manipulasi aktif terhadap masa depan monarki. Edward memahami bahwa niat yang dinyatakan dengan jelas tidak dapat diabaikan atau ditangani secara diam-diam. Integritas lembaga tersebut menuntut respons yang sebanding dengan beratnya apa yang telah terungkap. Dengan menyelaraskan laporan-laporan tersebut dengan bukti-bukti yang telah dikumpulkan sebelumnya, Edward sampai pada kebenaran yang tak terelakkan. Ini bukanlah kesalahpahaman keluarga, ini adalah upaya yang terencana dan berlangsung selangkah demi selangkah, didukung oleh akses, pengaruh, dan keheningan. Dan jika dibiarkan tanpa pengawasan, hal itu akan terus berlanjut.
Pendekatannya bukanlah tuduhan publik atau pertunjukan dramatis. Edward tahu bahwa otoritas sejati dalam monarki jarang diumumkan. Otoritas tersebut dijalankan secara diam-diam melalui saluran yang telah ditetapkan, dokumen yang disegel, dan keputusan yang membentuk kembali akses dan pengaruh tanpa perlu suara yang lantang. Inilah cara konsekuensi yang langgeng diberlakukan. Dan Edward bertekad untuk menggunakan sistem tersebut persis seperti yang dirancang. Pada hari-hari berikutnya, Edward memulai serangkaian tindakan yang disengaja dan terukur. Ia bertemu dengan tokoh-tokoh kunci yang bertanggung jawab atas pemerintahan kerajaan, mengandalkan hubungan jangka panjang yang dibangun atas dasar kepercayaan, kebijaksanaan, dan tanggung jawab bersama. Melalui kantor protokol dan badan penasihat yang terkait dengan Dewan Penasihat Kerajaan, ia menyampaikan kekhawatiran bukan sebagai keluhan pribadi, tetapi sebagai risiko institusional. Setiap klaim didukung oleh bukti yang kuat, rekaman dari Istana Buckingham, penyesuaian daftar tempat duduk untuk acara-acara seperti penghargaan keunggulan pemuda, sejarah yang terdokumentasi, dan percakapan yang direkam di Clarence House. Tidak ada yang dilebih-lebihkan, tidak ada yang didasarkan pada emosi. Fakta berbicara sendiri. Keefektifan pendekatan Edward terletak pada ketelitiannya. Tidak ada kebocoran ke pers, tidak ada konfrontasi yang dirancang untuk mendapatkan simpati publik. Koreksi mulai muncul secara diam-diam dalam catatan resmi. Daftar tamu ditinjau, akses dibatasi, dan undangan yang sebelumnya secara otomatis dikirim ke Tom Parker BS tidak lagi dikirim. Tidak ada penjelasan publik yang diberikan dan memang tidak perlu. Hasil yang menentukan pertama adalah pengucilannya dari semua upacara kerajaan resmi. Namanya menghilang dari daftar tamu untuk acara kenegaraan, peringatan, dan kegiatan publik keluarga kerajaan. Pengucilan ini tidak terbatas pada persepsi eksternal. Tom dijauhkan dari semua penampilan keluarga informal yang dapat menghasilkan paparan publik, menutup pintu bagi peluang untuk memposisikan dirinya dekat dengan garis suksesi. Pada saat yang sama, batasan tegas ditetapkan di sekitar anak-anak. Pangeran George, Putri Charlotte, dan Pangeran Louis dilindungi dari kontak yang tidak sah baik di acara publik maupun pribadi. Denah tempat duduk, rute kedatangan, dan akses belakang panggung ditempatkan di bawah pengawasan ketat. Peran Ratu Camilla juga mengalami perubahan yang tenang namun signifikan. Wewenang atas koordinasi tamu, pengaturan tempat duduk, dan citra media, area yang sebelumnya ia manipulasi, dialihkan kepada petugas protokol netral dan komite independen, membatasi kemampuan satu individu untuk memengaruhi persepsi atau posisi. Di permukaan, hanya penyesuaian prosedural. Dalam praktiknya, pembongkaran kekuasaan yang memungkinkan intrusi sebelumnya. Dalam dunia Istana Buckingham yang diatur dengan cermat, otoritas dan protokol tidak bergantung pada penampilan publik, tetapi pada ketepatan setiap gerak tubuh, setiap pengaturan tempat duduk, dan setiap keputusan yang dibuat jauh dari sorotan media. Kisah baru-baru ini yang melibatkan Pangeran George dan Tom Parker Bowles adalah contoh jelas bagaimana kekuasaan yang bijaksana namun efektif dijalankan di dalam tembok istana. Setelah berminggu-minggu manuver halus yang telah menyingkirkan pangeran muda dari posisinya yang menonjol, tindakan Edward mulai berlaku. Setelah diterapkan, membalikannya akan membutuhkan proses formal dan persetujuan kolektif. Skenario yang tidak mungkin mengingat bukti yang sangat kuat yang telah mendorong perubahan tersebut ya. Sepanjang proses ini, Edward tetap absen dari narasi publik. Namanya tidak muncul dalam pernyataan atau siaran pers, tetapi di koridor istana, pengaruhnya diakui dan dipahami. Batasan telah dipulihkan, garis telah ditarik dengan tegas, tanpa tontonan atau konfrontasi. Hasilnya pasti, Tom Parker Bowles kehilangan pengaruh apapun atas para bangsawan muda, bukan melalui konfrontasi langsung, tetapi melalui pengucilan diam-diam mereka. Bagi Edward, ini bukanlah tindakan hukuman, melainkan perlindungan. Institusi tersebut telah diuji dan telah merespons.
Sementara publik hanya melihat perubahan halus dan ketidakhadiran yang tersembunyi. Mereka yang bekerja di dalam sistem mengetahui kebenarannya. Upaya untuk meminggirkan Pangeran George telah dinetralisir. Acara publik berikutnya berlangsung di bawah langit musim panas yang tenang. Tetapi ketegangan beberapa minggu sebelumnya masih terasa. Aula besar Istana Buckingham yang dipersiapkan dengan cermat untuk merayakan keunggulan kaum muda, bersinar dengan rasa keteraturan yang diperbarui. Pangeran George berpakaian rapi dan memancarkan kepercayaan diri yang tenang, mengambil tempat di tengah panggung, mengklaim tempatnya yang sah. Ketenangan di wajahnya menyembunyikan kecemasan beberapa minggu sebelumnya, saat kamera menangkap setiap langkah yang dimaksudkan untuk melambangkan kesinambungan dan stabilitas. Kontrasnya sangat mencolok. Tom Parker Bowles yang sebelumnya hadir dan tegas sama sekali tidak hadir. Ketidakhadirannya adalah pesan diam-diam, otoritas institusi telah menang. Dengan cara yang sama bijaksananya, Ratu Camilla diposisikan ulang, dikeluarkan dari pengawasan langsung atas pengaturan dan manajemen media. Pengaruhnya telah dibatasi tanpa perlu konfrontasi atau skandal. Meskipun pengamat luar hanya dapat memperhatikan perubahan halus dalam pengaturan tempat duduk atau alur tamu yang tertib, tatanan sebenarnya telah diatur dengan cermat di balik layar. Pangeran George kini aman di posisinya, diapit oleh Putri Charlotte dan Pangeran Louis, yang kehadirannya memperkuat kesinambungan dan persatuan keluarga. Langkah-langkah strategis Edward yang dilaksanakan jauh dari pandangan publik telah menghilangkan kemungkinan campur tangan yang tidak sah. Setiap sudut kamera, setiap tempat duduk, dan setiap detail prosedural telah ditinjau dan dikonfirmasi. Saat acara beralih dari formalitas ke perayaan, arus kepercayaan yang halus meresap dalam liputan media. Judul berita lebih menekankan stabilitas dan ketertiban daripada potensi kontroversi apapun. Laporan menyoroti ketenangan Pangeran George, sikapnya yang tampak tenang, dan kemampuannya untuk mewakili masa depan kerajaan dengan bermartabat. Bahkan di media sosial, di mana kesalahan kecil dengan cepat meningkat menjadi skandal, tanggapannya adalah kekaguman dan pengakuan, bukan kritik. Di balik layar, Edward tetap tak terlihat, tetapi pengaruhnya terasa nyata. Redistribusi tanggung jawab, perlindungan terhadap anggota keluarga kerajaan yang lebih muda, dan pengelolaan tamu yang cermat menunjukkan bahwa otoritas telah dijalankan secara diam-diam tetapi tegas. Jejaknya hadir dalam setiap aspek, dari akses terbatas untuk anak-anak keluarga kerajaan hingga rencana tempat duduk yang direvisi. Dia tidak membutuhkan pengakuan publik. Tujuannya adalah untuk melindungi institusi dan memastikan bahwa upaya manipulasi tidak akan terjadi lagi. Pesan untuk Pangeran George sangat jelas. Ia dapat mengambil posisi yang seharusnya, bukan sebagai anak yang rentan, tetapi sebagai simbol hidup dari kesinambungan monarki. Bagi keluarga kerajaan, peringatannya juga sama jelasnya. Setiap upaya untuk memanipulasi persepsi, mengganggu garis suksesi, atau melanggar protokol akan ditanggapi dengan perlawanan langsung. Tak terlihat, namun mutlak. Monarki, meskipun diuji, telah berhasil melewati ujian tersebut. Strukturnya ditegaskan kembali melalui setiap gerakan yang bijaksana, setiap intervensi diam-diam, dan setiap momen yang terlindungi. Kombinasi kewaspadaan, perencanaan strategis, dan otoritas institusional memastikan bahwa masa depan mahkota tetap aman, dengan Pangeran George teguh dalam perannya, dan dengan keluarga kerajaan menyadari bahwa kesinambungan dan stabilitas tidak dapat dinegosiasikan, melainkan dijaga melalui disiplin, perhatian, dan tekad.